duit jadi penting. Gue ketika orang memutuskan untuk berumah tangga, keluarga tuh jadi prioritas. Rasanya tuh sebenarnya sih menurut gue. Gue udah siap nikah banget gitu. Perkenalin, nama gue Jason Afrikansil, biasa dipanggil JDK. Gue adalah PD dari program BPOX. Halo semuanya, gue Evelyn Ivana Agina Basa, susah banget tapi semuanya nyebut gue Eve. Gue adalah kru dari BPOX. Hai Eve. Hai JDK. Ini adalah episode baru. Kalau kalian nggak, kenapa tiba-tiba bisa krunya yang datang? Karena kita tuh punya dendam pribadi gitu nggak sih? Kita nggak bisa mengutarakan pendapat kita pas ada konten sebelumnya. Bener banget. Dan juga selama proses syuting, proses pembuatan konten, karena di sini kita kayak ada beragam macam ya. Di sini ada dua gender yang terlibat dalam syuting ini. Jadi kayak ada beberapa perdebatan menarik sampai akhirnya hadirlah episode ini. Betul. Jadi dari sudut pandang kru, guys. Bener banget. Pendapat kalian tentang cowok yang berperilaku dan berpakaian dengan fashion cewek? Sebenarnya kalau menurut gue fashion itu kan ya fashion atau cara berperilaku dan sebagainya itu kan konstruksi masyarakat kan, kayak sesuatu yang disepakati bersama-sama turun temurun gitu. Nah jadi cara pemilihan fashion tuh menurut gue cuma salah satu cara seseorang merepresentasikan dirinya, mengekspresikan dirinya dalam masyarakat gitu. Dan sebenarnya sah-sah aja gitu, menurut gue sah-sah aja kalau dia misalnya memilih suka pakai pakaian tertentu dan sebagainya selagi dia punya alasan yang kuat untuk hal tersebut. Menurut gue kan di daerah-daerah tertentu sebenarnya ada tempat yang pakaian crop top mungkin bakal jauh lebih nyaman dipakai karena misalnya cuacanya panas kayak gitu. Sedangkan mungkin di tempat kayak secara keseluruhan crop top itu banyak digunakan oleh wanita. Sebenarnya enggak sih, waktu kalau kita lihat secara sejarah banyak yang dipakai sama laki-laki juga gitu. Dan sekarang makin kesini juga banyak dipakai sama laki-laki. Kalau lo lihat K-idols, pandangan gue sih kalau misalkan si perilaku si cowok dan pakaian si cowok, terutama gue sebenarnya bener-bener lihat di mall ya guys. Tapi jadi kayak di satu mall yang sering gue kunjungin, kayak tiba-tiba gue lihat kayak ih ini orang pakai baju dan pakai berperilaku seperti perempuan, terus gue kayak dia jalan jalan yang kayak cewek ya. Gimana sih sebenarnya cewek, bahkan sebenarnya cewek itu nggak jalan kayak gitu loh. Dan dengan busana yang crop top tuh gak sih, terus kayak ya udah akhirnya gue cuman ya gue lihat, tapi gue sebenarnya nggak ngejudge, tapi gue kalau ya gue ngejudge di dalam pikiran gue, tapi kayak ya udah kayak gue merasa ada ya orang kayak gitu. Dan gue bingung aja sih kenapa alasan mereka itu. Makanya tadi kan gue nanya soal alasan yang kuat kan. Alasan yang kuat menurut lo tadi itu apa? Pendapat kalian tentang cowok yang harus menjadi kepala keluarga dan menafkahi seluruh keluarganya? Gue setuju banget sama ini. Kenapa? Karena menurut gue ini adalah struktur yang emang udah dibangun dari dulu. Dan bahkan sebenarnya ya kalau lihat dari keluarga gue sendiri emang kayak gitu. Jadi menurut lu keluarga lu kayak gitu nggak menurut lu? Iya. Dan ya kalau emang itu bekerja buat apa diubah. Tapi gue nggak menyalahi misalkan ada kayak apa sih istilahnya kalau yang cowok rumah tangga. Ya, bapak rumah tangga. Nah, ya oke. Ya bapak rumah tangga gitu. Terus yang itu emaknya yang wanita karir gitu. Ya gue nggak tidak menyalahkan hal itu juga, tapi yang menurut gue point of view yang lebih yang lebih umum dan lebih menurut gue lebih cocok juga. Maksudnya nggak ada yang perlu diproteskan atau nggak ada yang perlu diubahkan untuk cowok tuh harus di rumah juga bisa gitu, atau bahkan cowok harus di rumah, ada cewek aja yang kerja atau gitu tuh menurut gue gak harus berubah gitu. Setuju, selagi di sini kan cowok ya kalimatnya. Yang gue maksud di sini tuh ayah. Selagi ayahnya ada, menurut gue penting kalau dia jadi kepala keluarga dan mencari nafkah. Selagi ayahnya ada. Tapi beda case kalau ayahnya nggak ada. Nah, dan di sini tuh kenapa gue setuju? Karena gue juga setuju laki-laki dan perempuan itu meskipun keduanya bisa aja melakukan hal yang sama, tapi mereka punya karakteristik tertentu, bahkan dari biologis aja udah beda kan, yang buat mereka tuh ngelakuin hal yang sama dengan cara berbeda gitu. Ya beda lah gitu, beda cara pandangnya gitu. Kalau kalian mungkin pernah dengar ada kalimat yang bilang ibu itu justru kayak the heart of the family gitu. Itu dia hatinya gitu, karena ya perempuan lebih perasa kan, lebih perasa. Gue setuju sama hal itu. Jadi
dia mungkin bakal lebih banyak menggunakan perasaannya gitu dalam memimpin. Laki-laki juga punya karakteristik berbeda dalam memimpin, yang mungkin kalau katanya laki-laki lebih rasional gitu. Dan di sini laki-laki juga harus, di pernyataannya laki-laki juga harus nyari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, yang menurut gue juga nyambung juga karena dengan karakteristik laki-laki yang rasional dibanding perempuan yang perasa itu kan bakal jauh lebih connect ke, maksudnya dari manusia ke manusia bakal jauh lebih connect gitu dibandingin sama rasionalitas. Paham gak sih kalimat gue? Ya paham, tapi menurut gue sih kalau gue, ini balik lagi ke diri gue doang ya, tapi kalau menurut gue sih cowok yang bilang kalau cowok itu lebih ke logika dan cewek itu lebih perasaan itu sebenarnya bullshit sih menurut gue. Kenapa tuh? Ini bullshit ya, bukan half right half wrong ya. Menurut gue. Kenapa? Karena kalau cowok logika cowok, endingnya cowok itu juga pasti bakal mikir pakai perasaan dia juga endingnya. Karena nggak mungkin cowok itu ya at least for me, cowok tuh nggak mungkin se-stubborn itu untuk kayak oke, gue cuma pakai logika, gue nggak pakai perasaan, udah bodo amat, ini yang bener tuh kayak gini menurut logika gue, pakai rasional gue ini kayak gini. Tapi dia nggak mungkin nggak mikirin sesuatu dengan perasaannya dia gitu. Jadi kayak ya emang pasti dua-duanya pasti bakal kepake, tapi nggak berarti satu lebih dominan dari yang lain. Menurut gue tetap dua-duanya tetap selaras, gitu pun sama cewek. Menurut gue gitu sih. Tapi kalau dari cewek kayak gitu nggak? Apa emang ya udah ya perasaan aja tapi nggak ada logika? Enggak fully gitu juga. Cuma tapi balance atau emang ada yang dominan? Ada yang lebih dominan. Menurut lu tetap yang lebih dominan? Karena menurut gue tetap balance. Kalau dari gue sendiri. Ada yang lebih dominan, tapi at the end of the day itu juga dipengaruhi sama lingkungan ngebentuk dia gitu. Kalau dia dibesarkan sama orang yang perasa, dia mungkin bakal lebih sensitif, lebih peka. Kalau dia dibesarkan sama orang yang lebih rasional, mungkin dia lebih terlatih, pola pikirnya lebih terlatih gitu. Kayak gitu sih menurut. Pendapat kalian kalau cewek itu harus mengutamakan rumah tangga di atas karir? Ketika seseorang udah memutuskan untuk berumah tangga, karir itu ya jadi penting, duit jadi penting untuk, tapi keluarga tuh jadi prioritas seharusnya, mau itu cowok mau itu cewek. Karena kalau misalnya cuma cewek yang mengutamakan rumah tangga di atas karir, lo pasti pernah kan punya case orang-orang yang kehilangan father figure. Yang kayak gitu-gitu. Orang-orang yang mungkin kehilangan waktu bersama ayahnya karena ayahnya lebih fokus di karir, nanti ibunya yang di rumah tangga gitu. Dan kalau dibalik pun gitu, anggaplah perempuannya yang mencari nafkah, tetap, dan misalnya anak-anaknya dibesarkan dengan ayahnya gitu, ayahnya yang ngebesarin, tetap dia kan kehilangan father figure gitu. Jadi menurut gue ketika orang memutuskan untuk berumah tangga, dua-duanya harus memprioritaskan keluarga. Menurut gue gitu. Menurut lo gimana? Gue setuju. Karena ketika kalian memutuskan untuk membangun keluarga, berarti kan udah dalam pernikahan gitu kan ya. Berarti ketika kalian memutuskan untuk menikah, ya kalian udah siap ngurusin itu semua. Dan kalau emang mau nikah ya stable dulu lah gitu kan. Setuju ya kan? Setuju 200%. Jangan sampai tiba-tiba di pernikahan udah kita menikah karena cinta, makan tuh cinta. Betul gitu. Kalau kata temen gue tuh sering banget orang setuju. Gue setuju. Gak main pernikahan sama cinta tuh, gak main. Pernikahan tuh komitmen. Pernikahan tuh komitmen. Gue udah siap nikah banget gak sih? Kode guys. Gue udah siap nikah banget, yuk. Damai ya? Damai. Gitu aja. Bye-bye. Gue burn out, butuh healing, aduh kurang tegar hektik banget. Oh my god, Jangan mundur-mundur ntar kita jatuh.